Tidak ada catatan sejarahnya Nasdem itu berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Tidak juga Nasdem pernah berkoalisi dengan Demokrat untuk mengusung calon presiden. Catat. Saya tidak akan berbicara terkait dengan Bohir. Itu urusan Fahri Hamzah, Bung Fahri. Catat, tidak pernah PKB berkoalisi, tidak ada sejarahnya PKB berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mendukung calon presiden. Catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Orang Ganteng. Channel Jabrun Official, channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya tentunya yang terjadi di negara kita tercinta, di mana lagi kalau bukan di Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan apakah ketika partai politik mendeklarasikan calon presiden itu akan mendapatkan dongkrakan elektabilitas atau justru malah sebaliknya. Dan seperti biasa, sebelum video lanjut, bagi teman-teman si ganteng si gelis yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar ketika kami membuat video-video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Oke teman-teman, beberapa kegiatan terakhir, kunjungan-kunjungan Pak Presiden Joko Widodo di tahun-tahun ini, terakhir itu di Munasibmi, kemudian di Muhammadiyah, kemudian juga di Relawan, kemudian juga di partai politik, organisasi, dan lain sebagainya. Khususnya di berbagai kunjungan, beliau selalu menyampaikan bahwa untuk berhati-hati semua masyarakat, semua lembaga, semua organ menjelang pemilu 2024. Dan khususnya ketika di Perindo pun juga sama ketika di Golkar, beliau menyampaikan bahwa hati-hati dalam menentukan calon pilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Jangan terburu-buru, jangan gegabah, kemudian jangan pula terlambat begitu. Dan kalau kita mendengarkan pidato beliau tersebut secara terus-menerus berulang-ulang, bahwa ada betulnya juga Pak Jokowi menyampaikan hal itu. Kenapa demikian? Karena memang apakah mungkin ketika partai politik mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden, partai politik akan ikut terdongkrak elektabilitasnya? Dan Pak Burhanuddin Muhtadi, Dr. Burhanuddin Muhtadi, beliau menyampaikan saat ini tidak bisa menjawab, sepertinya semua partai, semua pengamat politik tidak bisa memberikan kepastian hal itu untuk hari ini. Karena memang kita tahu kan belum clear, komposisinya di Indonesia masih belum sempurna. Ada yang sudah koalisi tapi belum memiliki calon presiden, belum juga mengumumkan wakil presiden. Itu dialami oleh KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau Gerindra dan PKB. Ada juga yang sudah deklarasi calon presiden, tapi koalisinya belum total begitu, belum sempurna, belum sah, dan juga belum diumumkan bahkan. Ada yang tidak perlu deklarasi, ada yang tidak perlu koalisi, tapi sampai hari ini masih santai-santai tidak deklarasi, yaitu Partai PDI Perjuangan. Padahal PDIP tidak tinggal mengumumkan siapa calonnya, tapi sampai hari ini. Artinya bahwa betul sampai hari ini komposisi koalisi belum 100% terpenuhi. Nah, tapi untuk menjawab hal demikian, kita bisa mengambil atau menganalisa daripada hasil pemilu-pemilu sebelumnya, dan terbaru saya akan mencoba memaparkan hasil daripada pemilu di 2019. Apakah mungkin ada kutil efek yang didapat oleh partai politik pasca deklarasi calon presiden? Jawabannya ada, meskipun tidak uniform, dan efeknya ada yang kutil efek positif, ada yang kutil efek negatif, ada yang biasa-biasa saja. Kita tahu di 2019 data pemilu terbaru itu ada koalisi Pak Joko Widodo dan melawan koalisi Pak Prabowo Subianto. Di koalisi Pak Joko Widodo ini itu partai pengusung, partai politik yang mengusung mendeklarasikan Pak Joko Widodo calon presiden di 2019 lalu itu sangat banyak.
dan eh, efek terhadap partai-partai politik tersebut bermacam-macam. Cuman yang mendapatkan kutil efek positif itu hanya penikmatnya hanya tiga, PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKB. Bahkan untuk Nasdem itu mendapatkan efek yang cukup signifikan. Kita tahu 2014 Nasdem itu mendapatkan 6%, 6 sekian lah. Dan di 2019 kemarin Nasdem mendapatkan 9, sekian persen. Artinya bahwa ada kutil efek positif yang didapatkan oleh Nasdem pasca deklarasinya terhadap Pak Joko Widodo, dan itu berefek baik bagi Nasdem. Tapi ada yang biasa-biasa saja, Golkar, karena Golkar kan kita tahu basis Golkar ada yang sudah mendarah daging. Mungkin yang muda-muda bisa tergoyahkan oleh berbagai isu. Tapi untuk yang udah tua, udah yang usianya di atas 50 tahunan, yang hidup merasakan di zaman Pak Soeharto dan lain sebagainya, beliau mau diterpa isu apapun terkait dengan Golkar, akimah tos Golkar tiba lagi susah. Jadi tapi kalau partai-partai muda, partai-partai yang relatif muda begitu, usia di bawah 25 tahun ke bawah, itu sosok atau figur presiden itu sangat berpengaruh. Dan kita tahu penghuni bumi Indonesia ini 50% lebih dihuni oleh anak-anak muda, yang artinya bahwa pemahaman politiknya itu masih dipengaruhi oleh sosok kefiguran, ketokohan begitu. Dan selain daripada efek kutil efek positif yang dinikmati oleh tiga partai tadi, itu ada kutil efek negatif yang didapat di kubu koalisi Pak Jokowi, yaitu Partai Hanura dan juga Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Dan PPP ini justru di kubu koalisi Pak Jokowi mengalami penurunan dari 6,5 ke 4,5. Di 2014 6,5 dan di 2019 4,5. Sama halnya di kubu Pak Prabowo Subianto. Di Pak Prabowo Subianto itu ada partai yang mendapatkan kutil efek positif yang sangat signifikan didapat oleh Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera itu di 2014 sekitar 6, sekian persen begitu, dan di 2019 itu 8, sekian persen. Artinya bahwa cukup bagus begitu bagi partai. Nggak tahu yang dari PPP pindah ke PKS, nggak tahu apalah, walau alam. Yang jelas PKS meskipun Pak Prabowo-nya kalah, tapi secara kursi di parlemen PKS mengalami kenaikan. Itu positif bagi kutil efek positif bagi Partai Keadilan Sejahtera setelah mendeklarasikan dukungannya ke Pak Prabowo Subianto, berbanding terbalik dengan dukungan yang diberikan oleh Partai Demokrat. Demokrat itu 2014 itu 10,9, hampir 11%, dan Nukik menjadi 7,7%. Artinya bahwa setelah melihat kotret-kotretan ini, saya tadi langsung terdiam. Oh, ternyata pantesan kenapa Pak Jokowi selalu berpesan kepada partai politik hati-hati dalam mendeklarasikan, dalam memilih calon presiden dan wakil presiden. Ini bukan berbicara terkait sentimen Pak Jokowi kepada Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Kalau saya melihatnya ya, justru pesan Pak Jokowi itu, nah kalau salah tidak tepat terkait dengan rekomendasi partai kepada calon presiden, ini efeknya terhadap keselamatan partai politik di parlemen. Karena masyarakat itu memilih calon presiden itu lihat figurnya, bukan lihat partainya, gitu. Ada gitu yang begitu, dan itu perlu dan penting diperhatikan oleh partai politik. Pantas Pak Jokowi nyampaikan begitu gitu. Dan jika salah, misal partai politik KIB taruhlah mendeklarasikan saya sebagai calon presiden, belum tentu orang ingin memilih saya. Itu orang yang biasanya milih di PDIP kan kemungkinan kalau luar milih ke partai lain yang merekomendasikan orang yang sesuai dengan harapan konstituen begitu.
dan itu betul-betul logis apa yang disampaikan, dan analisa saya agak sedikit meningkat kepercayaannya terkait dengan keyakinan yang ini begitu. Dan kenapa sampai hari ini partai politik belum juga kunjung mendeklarasikan apa namanya calon presiden? Sepertinya sekarang itu sedang digenjot-genjotnya survei. Masyarakat sebetulnya ingin sosok siapa, ingin sosok seperti apa, sehingga nanti ketika karena koalisi kan sudah terbentuk nih, nanti kami tinggal menentukan keinginan masyarakat itu kan, misalnya yang jujur, yang bla 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 bla. Nah, kriteria-kriteria ini jatuh di badannya siapa nih yang cocok, anti korupsi, kemudian tidak korupsi, kemudian betul ya anti korupsi, tidak nepotisme dan lain sebagainya, peduli terhadap pembangunan dan lain sebagainya, mampu dari sekian banyaknya keinginan masyarakat terhadap salah satu tokoh penerus Pak Joko Widodo, maka sepertinya sekarang lagi menggodok, partai politik itu lagi menggodok tokoh siapa yang mampu mewakili harapan masyarakat ini. Itu asumsi saya yang pertama. Yang kedua, kenapa partai politik hari ini belum juga mendeklarasikan calon calon presiden? Karena memang sedang mengejawantahkan yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi, gitu. Karena efeknya apa namanya kepada ambang batas nanti di parlemen. Mereka ingin berlomba-lomba meraup suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat agar bukan hanya masuk batas ambang parlemen, tapi juga ingin melebihi. Nah itu. Maka sekarang isu koalisi, hampir semua isu koalisi pecah semua isunya begitu. KIB hampir digoyang dengan PAN dan PPP. Kemudian Gerindra dan PKB digoyang dengan pecahnya KIB PKB yang tak kunjung juga Pak Prabowo mendeklarasikan siapa calon presiden dan siapa pula wakilnya. Kemudian koalisi perubahan Nasdem, Demokrat dan PKS juga sekarang digoncang. Bukan perkara digoncangnya, tapi sekarang itu sepertinya koalisi-koalisi ini sedang meracik menunggu respon masyarakat ketika ketika kita koalisi dengan KIB, apa nih respon masyarakat? Ketika Gerindra berkoalisi dengan PKB, apa nih respon masyarakat? Ketika Nasdem koalisi dengan PKS dan Demokrat, apa respon masyarakat? Nah, mereka itu sekarang sedang merancang, sepertinya ya, kalau saya boleh berasumsi, sedang merancang isu ini diangkat ke publik, ya, kemudian dilihat respon masyarakat gimana, nanti diacak lagi nih komposisi koalisinya, diacak lagi, nanti survei lagi, begitu. Kalau saya boleh berandai-andai, dan saya kira ini sepertinya memang demikian, karena memang kalau kata Pak Burhanuddin Muhtadi itu segala kemungkinan bisa saja terjadi. Yang tadinya mungkin bisa saja tidak mungkin, yang tadinya tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Nah, karena politik di Indonesia ini, partai politik kita itu tidak tidak bersifat ideologis gitu. Jadi dari sekian banyak dimensi ideologis hanya menggunakan dua, yaitu nasionalis dan unsur agama begitu. Lain daripada itu berarti berbicara tentang kepentingan lah, berbicara tentang bla 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 lah, itu semuanya sama. Yang membedakannya hanya dua. Maka karena pembatasnya hanya dua, pembedanya hanya dua, ini menjadikan kemungkinan-kemungkinan ini semakin lebar terbuka. Jadi partai bisa bergandengan seenaknya ke kiri ataupun ke kanan. Buktinya apa? Teman-teman boleh catat dan boleh cari referensinya. Pernah atau tidak? Kalau saya referensi yang saya dapat, tidak ada catatan sejarahnya Nasdem itu berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Tidak juga Nasdem pernah berkoalisi dengan Demokrat untuk mengusung calon presiden. Catat. Karena ini berbicara tentang kemungkinan. Mereka itu sedang meracik.
meracik bagaimana caranya agar ketika disatukan dengan partai ini kita mendapat respon berapa persen, ketika disatukan dengan partai ini kita mendapat respon berapa persen, termasuk dengan partai PKB. Catat, tidak pernah PKB berkoalisi, tidak ada sejarahnya PKB berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mendukung calon presiden. Catat, catat, sok terpercaya mah. Jadi komposisi itu sedang diracik dulu kan pernah ada racikan gini, Prabowo ketika dengan Puan bagaimana, Prabowo ketika dengan Anies bagaimana, Ganjar ketika dengan Prabowo gimana, Ganjar ketika dengan Ridwan Kamil gimana, kemudian di share di media, di pemberitaan, responlah masyarakat, survei lagi gitu kan. Nah sekarang tinggal nunggu komposisi koalisi partai politik. Nanti ketika komposisi ini sudah klop, jamin 100% tidak lama lagi akan segera muncul deklarasi-deklarasi yang mengejutkan. Bahkan kalau kata beberapa orang, 2019 itu justru kemungkinan itu sangat sangat kejam di 2019. Kenapa? Karena 30 menit sebelum pengumuman itu komposisi wakil presiden yang tadinya Pak Mahfud MD itu berubah drastis, dirubah menjadi siapa? Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Artinya bahwa ada komposisi yang eh, menyempurnakan kalkulasi yang awal mulanya dihitung ketika dengan ini A, B, B, itu sampai 30 menit sebelum pengumuman berubah. Bayangkan teman. Dan hari ini saya kira kalau belum ada sejarahnya Partai Nasdem bertemu mengusung calon presiden di dengan PKS dan juga Demokrat, sepertinya mereka sedang mencoba menyusun komposisi tersebut. Alhasil wallahu a'lam, adapun akhirnya PKB bergabung dengan PDIP dan KIB, kemudian Gerindra tetap dengan apa namanya? Gerindra tetap dengan Demokrat dan PKS, walau alam. Karena Nasdem justru lebih rekat atau lebih sering berkoalisi, lebih punya sejarah lah kurang lebih berkoalisi dengan PKB dan PDI Perjuangan. Tapi kenapa hari ini berbeda? Nah, teman-teman jangan mudah terprovokasi oleh isu yang mengatakan bahwa Nasdem ini A, Nasdem ini B, PDI ini A, PDI ini B. Seolah-olah Jokowi itu sedang memojokkan Pak Surya Paloh. Saya kira tidak. Saya kira tidak. Justru mereka ini sedang merancang atau apa namanya? Mengatur strategi baru untuk memerangi politik sara, politik identitas yang dulu di 2019 terjadi begitu. Nah, jika memang betul demikian, partai politik sedang merancang atau sedang meracik komposisi menunggu respon daripada masyarakat, maka kita sebagai publik, sebagai masyarakat, saya secara pribadi lebih sepakat kepada sabdanya Pangersa Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau mengatakan bahwa lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Di tataran perbedaan agama, Indonesia sudah selesai. Semua sudah berdamai dengan keberagaman. Tinggal bagaimana caranya kita berdamai dengan keberagaman kita berdemokrasi, keberagaman kita berpolitik. Bagimu politikmu, bagiku politikku. Bagimu partaimu, bagiku partaiku. Bagimu koalisimu, bagiku koalisiku. Bagimu capresmu, bagiku capresmu. Ini menenteramkan kita sebagai masyarakat, sebagai publik. Jadi tensi politik kita jangan terlalu dipanas-panasi, jangan terlalu terprovokasi, jangan terlalu apa ya? Ya dibawa santai aja, dibawa rileks, dibawa senang-senang begitu. Karena memang kita tidak akan tahu 30 menit sebelum deklarasi diumumkan apakah akan terjadi kejutan-kejutan baru begitu. Dan
Ya, mungkin itulah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya masih meyakini bahwa ini adalah permainan yang cukup spektakuler. Saya tidak akan berbicara terkait dengan bohir, itu urusan Fahri Hamzah, Bung Fahri, terkait dengan bohir-bohiran, bohir. Dan saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita mudah-mudahan di akhir penghujung ini semakin tumbuh kedewasaan untuk saling menjaga perdamaian ataupun kerukunan, serta mudah-mudahan dipertontonkan oleh tokoh-tokoh publik yang betul-betul mengedukasi kita masyarakat dalam berdemokrasi. Mungkin cukup sekian teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi ini berbicara tentang kemungkinan. Berbicara tentang kemungkinan. Hari ini jangan dikasih titik dulu gitu. Koma aja dulu, koma aja dulu. Biar kemungkinan itu semakin hari semakin banyak, semakin berkembang, kita pun semakin dewasa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.